Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Kita lanjut ya, belajar kita tentang Google Sheet. Ada rekan subscriber yang bertanya, kalau nggak salah usernya Novita Puspitasari. Hai, apa kabar? Pertanyaannya adalah, apakah import range bisa dikombinasikan dengan VLOOKUP? Jadi pada dasarnya bisa, yaitu misalkan kita mau VLOOKUP dengan file yang berbeda, ya. Tentunya ini akan menggunakan import range, ya. Baik, saya punya dua file. Yang pertama adalah customer, isinya adalah customer ID, ada state, ada kategori, produk kategori maksudnya ini. Kemudian saya perlu unit price dan sales quantity. Sementara unit price dan sales quantity ini adanya di file yang berbeda, yaitu ada di sini, ya. Nah, saya mau mengambil data-data yang ada di dua kolom ini, akan saya masukkan ke sini, ya. Teman-teman lihat bahwa ini berbeda spreadsheet atau beda file, dan tentunya juga beda sheet, ya. Oke, kita mulai ya. Caranya seperti ini. Kita tahu bahwa rumus VLOOKUP-nya adalah VLOOKUP. Nah, ini sudah ada ya. Oke, kalau kita klik, tekan tanda tanya, ini ada 4 elemen. Yang pertama adalah search key-nya, sebagai key yang akan kita cari nanti apa. Dalam hal ini adalah customer ID, ya. Kemudian yang kedua adalah range. Nah, range ini saya mau mengambil data dari file yang berbeda, maka di sini nanti ada import range nanti di sini. Habis itu index, jadi kolom keberapa. Setelah itu kita mau hasilnya itu exact atau tidak, ya, 1 atau 0 di sini, ya. Nah, kita lihat di sini. Ini yang akan saya ambil nanti adalah kolom kedua dan kolom ketiga. Ini sebagai indeksnya nanti ya. Ini kan nanti range yang akan saya ambil A, B, C. Jadi ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, ya. Oke. Jadi kita tulis ini source key-nya adalah ini, ya. Saya log di sini ya. Pakai tanda dolar, ya. Kemudian koma. Kemudian range-nya kita ngambil di sini, ya teman-teman ya. Ini range ya, range saya ngambil di sini biar gampang. Sebenarnya ini bisa di select semua gini, kemudian Ctrl C, kita kembali ke sini. Ini perintahnya adalah import range, ya. Oke, saya tab. Nah, ini sudah perintahnya import range sudah ada. Teman-teman yang belum familiar dengan perintah ataupun formula import range, nanti bisa buka video saya yang lain. Untuk memudahkan, biasanya saya menggunakan 2 tanda petik, kemudian saya koma, 2 tanda petik, kurung tutup, ya. Nah, di dalam 2 tanda petik yang depan ini akan saya copy paste kan, ya. Ini paste dari alamat URL di file yang akan saya ambil datanya, ya. Kemudian yang tanda petik kedua ini adalah tempat range-nya, yaitu sheet-nya itu sheet 1, nanti dari A1 sampai kolom C. Oke, kita ke sini. Jadi sheet 1, jangan lupa tanda seru, ini menunjukkan bahwa ini adalah nama sheet, dari kolom A1 sampai dengan kolom C. Oke, ini berarti baru sampai pada range, ya, baru pada range. Kemudian setelah itu kita koma lagi, yaitu kepada elemen yang ketiga, index, kolom keberapa, ya. Kalau kita lihat di sini kan ini berarti kolom kedua. Kita kan sorotnya dari 1, 2, 3 kan, A, B, C. Berarti kalau saya mau ngambil di kolom B ini, artinya adalah kolom kedua, mulai dari 1, 2. Oke. Kita ke sini, berarti ini saya tulis kolom kedua. Saya pengen hasilnya eksak, maka saya tulis 0, kemudian saya kurung tutup, kemudian saya enter. Oke, kita lihat hasilnya adalah 261 untuk CG 12520. CG 12520 di kolom B,
B ini ketemu 261.96 261.96 ya. Jadi benar teman-teman ya, jadi ini ketemu. Oke, ini sudah saya lock, kemudian ini juga saya lock saja pakai tanda dolar ini, menandakan bahwa ini adalah range yang kita lock, yang akan kita ambil ya. Kita enter. Dengan begitu berarti kita bisa geser ke kanan sini ya, dengan reference yang sama, tetapi saya mau ngambil kolom yang berikutnya, berarti kolom ketiga, sehingga saya tinggal mengganti indeksnya ini kolom ketiga. Oke, jadi 261 dan 2.00 261.200. Kalau total sales ini kan sebenarnya hanya perkalian saja, perkalian, maka saya bisa mengalihkan di sini. Ini sama dengan yang E saya kalikan dengan yang D. Sudah selesai ya. Nah, ini kan tinggal dikopikan ke bawah sana ya teman-teman, tinggal saya kopikan ya. Kalau saya double klik, ini akan mengcopy masing-masing sel ini dengan formula yang sama ya, formula yang sama. Tetapi yang berbeda adalah cuman reference-nya aja. Jadi kalau ini baris ke-11 dia menjadi 11, kemudian kalau saya turun lagi 12 dan seterusnya itu ya, 12 sampai 15 dan seterusnya. Nah, ada metode kalau misalkan teman-teman tidak mau mengopi file ke seluruh sel. Teman-teman masih ingat yang array formula ya? Bagi yang belum familiar, lihat video saya tentang array formula biar lebih simple. Untuk bisa array formulanya berjalan, maka ini harus saya bikin range A2 sampai dengan A, sehingga itu tersorot semua. Kemudian saya tekan Shift dan Ctrl serta saya Enter. Perhatikan bahwa di sini ada tambahan formula, array formula kurung buka dan otomatis kurung tutup. Kalau saya Enter, maka dia otomatis akan mengekspan ke bawah sampai akhir baris, walau hanya dengan satu formula. Bedanya kalau ini, setiap sel ada formula yang kita copy ke bawah. Sehingga kalau misalkan paling atas ini saya delete seperti ini masih tetap ada formulanya ya, jadi tidak hilang. Sedangkan ini hanya ada di dalam satu sel sini aja. Kalau ini saya delete, maka akan hilang semuanya ya, seperti itu. Nah, apa plus minusnya menggunakan yang setiap single cell gini kita kasih formula dengan yang satu formula saja? Nanti teman-teman bisa lihat di video saya yang lain ya. Oke, ini saya kembalikan lagi seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa ya, dengan satu formula tadi, ini E2 sampai E ya, seperti ini. Kemudian saya kalikan D2 sampai D. Jadi di kolom ini saya kalikan dengan kolom ini seluruhnya menggunakan array formula. Tekan Shift, tekan Ctrl, saya Enter ya. Perhatikan sudah ada otomatis ini array formula kurung buka kurung tutup. Kalau saya Enter, maka dia akan otomatis menjumlahkan ke bawah ya. Jadi hanya cukup dengan satu formula saja. Kalau ini saya hilangkan, hilang semua ya. Saya Ctrl Z, saya batalkan atau saya undo, jadi hasilnya seperti ini. Nah, satu hal lagi teman-teman, namanya VLOOKUP atau vertical lookup, pencarian vertikal. Namanya mencari pasti hasilnya dua. Jadi ada ketemu, bisa juga tidak ketemu. Sebagai contoh ya, misalnya ini saya akan hilangkan satu sel di sini, datanya saya hilangkan. Nah, begini. Coba kalau misalkan kita lihat, nah di sini akan NA atau NE. Kenapa? Ini karena tidak ketemu. Dia akan mencari reference ini ya, mencari reference ini di range yang ada di sini, ternyata tidak ketemu, maka dia bilang not available. Nah, kalau misalkan seperti ini, itu akan mengganggu saat nanti penjumlahan. Sebagai contoh, kalau ini saya jumlah, itu nanti biasanya akan error teman-teman. Misalkan ya, sebagai contoh, misalkan saya sum, nah gini nih, kalau saya sum ini kan hasilnya error ya, jadi akan mengganggu penjumlahan. Untuk itu bagaimana cara menghandle-nya jika nanti tidak ketemu ya?
Caranya adalah gampang ya, teman-teman tinggal menambahkan satu tambahan formula di sini. Saya ambil space gini ya. Sebenarnya di space maupun tidak sama aja hasilnya. Ada namanya formula atau function if and a atau ifna. If and a. If and a maksudnya jika if not available atau jika tidak ketemu. Terus harus kenapa gitu. Formulanya tinggal ifna kurung buka. Ini jika nilai yang ada di dalam statement ini ya, yang dalam kurung ini tidak ketemu koma, maka terus suruh ngapain gitu. Misalnya saya minta kosong saja deh gitu, tanda petik 2, terus saya kurung tutup, kemudian saya enter. Nah, seperti ini. Jadi, jika tidak ketemu, maka ya udah kosong saja gitu. Demikian juga yang ini, sama ya. Tinggal saya kasih if and a, kurung buka, terus ini kurang lebar teman-teman ya. Nah, gini. Tidak ketemu maka apa? Kosong. Kurung tutup, saya enter. Sama, jadi hasilnya kosong. Nah, sehingga fungsi penjumlahan di sini tidak terganggu dengan pencarian yang tidak menemukan ya. Gitu. Jadi di sini akan tetap bisa dijumlah. Ya, gampang teman-teman ya. Oke, untuk memudahkan ini saya copy ke sana lagi. Ya, dengan saya copy di sini, maka pasti di sini akan ketemu gitu. Ada nilainya. Kalau tidak ketemu, maka dia akan kosong karena perintahnya adalah jika tidak ketemu di dalam rumus yang ada di dalam kurung ini, maka kosong. Ya. Demikian juga ini, juga kosong. Ya. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa membantu. Ngomong-ngomong jangan lupa subscribe ya, dan bilang dan kasih tahu teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu orang banyak. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.